balik lagi dengan Tessa Kaunang. Saya baru tahu ternyata yang dituntut tuh Anda. Iya. Anda dituntut apa? Harta gono gini. Lah, kan harusnya cowok yang ngasih harta gono gini. Gimana sih? Iya. Biasanya yang normalnya cewek itu minta harta gono gini sama mantan suami mungkin gitu ya supaya bisa membiayai anak-anaknya sekolah. Betul. Gitu kan. Ini kebalik. Yang laki yang minta harta gono gini Maaf, sama Anda Eke. nunjuk yang laki, sono aja, Oh jangan iya, nunjuk oke. saya. Yang laki, gantiin dong, kagak salah apa-apaan. Yang laki gitu nuntut harta gono gini sama gue supaya dia bisa hidup untuk kehidupannya dia. Gimana? Untuk kehidupan pribadinya dia gitu maksudnya. Jadi dia nggak punya duit gitu? Mungkin seperti itu ya, bukan saya yang menyebut loh ya, pokoknya Anda ya. Loh, memang kan, saya nyebut barusan. Nggak, maksudnya kalau dilihat dari kacamata awam, kenapa dia bisa minta harta gono gini padahal dia lagi menjalankan hukuman. Dimana kalau orang lagi menjalankan hukuman segala sesuatunya udah dipenuhi sama negara. Ya kan, mau makan, tidur, mau ngapain aja semuanya udah dipenuhi sama negara. Kok menuntut harta gono gini sama saya? Sementara rumahnya itu masih ditempatin sama anak-anaknya. Ya kan kalau hak asuh kan jatuh ke gue gini, gitu kan. pada saat cerai, Iya. itu gimana urusannya? Pada saat cerai memang ada perjanjian atau kesepakatan bahwa kalau rumahnya ini dijual, rumah kan harta gono gini cuma satu. Kalau rumahnya ini memang dijual, itu dibagi. Harta gono gininya cuma satu Cuma rumah satu, itu? cuma rumah. Oh. Gitu. Kalau dijual, sementara rumahnya belum dijual. Dan kalau sekarang itu perjuangan gue itu adalah rumahnya dihibahkan untuk anak-anak karena Sandi sebagai bapaknya anak-anak tidak menyelesaikan kewajibannya. Yaitu membayar per bulan untuk biaya anak-anak. Ya kan nggak bisa bayar dia di penjara. Sebelum masuk udah belum bayar. Sebelum masuk kan dia kan setelah setahun pisah sama gue baru diciduk. Jadi Nah dia, sebelum diciduk itu udah nggak pernah menyelesaikan kewajibannya. Berarti Bapak dia- sebagai orang yang pernah cerai juga bagaimana ceritanya Pak? saya mau bertanggung jawab. Nah itulah makanya, coba kasih tahu dong. Jadi dia tidak bertanggung jawab. Nah, Kenapa itulah. lu nikahin waktu itu? Kan udah lewat Pak, kan udah lewat. Berarti lu nyadarnya telat. Ya udah kan udah selesai Pak, makanya sekarang saya sekarang dan ke depan itu Kenapa nggak dicerai dari belajar. dulu? Bapak mah ini susah ngomongnya ya. Jadi gue yang disalahin mulu, ini masalahnya yang sekarang nih Pak, yang sekarang. Jadi masalahnya sekarang dia menuntut harta gono gini. Harta gono gini. Ya jual aja rumahnya udah. Kalau dijual rumahnya Pak, dia dikasih nih bagiannya ya kan. Terus pegangan gue sebagai ibunya anak-anak Kan ada untuk setengahnya. kewajibannya dia. Kewajibannya dia ini loh yang nggak pernah diselesaikan ini bagaimana cara megangnya. Lebih bagus Lu nggak bagiannya. kesian sama dia? Lebih bagus bagiannya dia untuk membiayai anak-anak sekolahnya bukan? Kesian lah, udah di penjara. Kesian ya? Kesian atuh. Terus dia bagaimana cara menghidupi anak-anaknya? Ya jangan gitu, ini Anda tuh wanita yang tidak punya hati tau. Oh iya? Iya, Anda jual rumahnya, bagi Terus? dua, setengah Terus? Anda ambil, Terus? setengah Anda pegang, kirimin nasi kotak tiap hari ke penjara. Gak bisa. Untuk ke depan, sekarang dan ke depan anak-anaknya ini sekolah, dia bagaimana tanggung jawabnya? Kenapa itu. nanyanya sama saya? Ini kan masalahnya yang dihadapin Anda. Coba dia sekarang, gue tanya nih sekarang sama dia gitu. Jadi gemes ngomongnya ya. Oh, Jadi kan Sandi emosi. katanya baru nikah lagi. Udah nikah lama, sebelum dia diciduk juga udah nikah no. Ya mungkin buat Baru 1 istrinya bulan. kan, dia butuh buat istrinya. Berarti kan untuk kehidupan pribadi. Iya. Kan ini kalau harta gono gini ini kan bagusnya buat anak-anaknya. Anak-anaknya, dia nggak tanggung jawab sama anak-anaknya nih masalahnya. Jadi maksudnya Jadi dia ini tuh cuma mau buat doang gitu. entah ya. Bapak kenapa nanya saya? Kenapa nggak nanya sama orangnya? Ayo. Iya, betul. Nih masalahnya gitu Pak, kalau misalnya dia udah kelihatan tanggung jawabnya dari dulu, dari semenjak kita pisah, mungkin kita nggak apa-apa gitu, ada komitmen gitu ya untuk bagaimana anak-anak ke depannya, pendidikannya, kesehatannya, semuanya dia mungkin bisa tanggung nggak masalah gitu loh. Ini nggak ada yang bisa dipegang dari dia, komitmennya pun nggak ada gitu loh. Makanya maksudnya bagiannya Sandi kalau bisa bahkan buat anak-anak untuk biaya anak-anak sekarang dan ke depan, anak-anak masih kecil. Anda udah ngomong gitu belum? Udah disampaikan ini pengacaranya. Terus Dia diterima? tetap minta duit.
Tetap minta duit. Iya, Ribet banget ya. ribet memang. Ya udah nanti patungan sama saya lah. Oh ya? Lu mau ngasih gue duit? Kenapa? Lu mau ngasih gue duit? Enggak, ngirim nasi kotak tiap hari tuh. Gue pikir mau ngasih gue duit. Saya ngomongin nasi kotak ini Oh, tiap iya, hari. iya, iya, Oke, benar-benar. terus gimana anak-anak tahu nih kalau ayah ibunya bercerai? Anak-anak sepertinya sih ya udah tahu dengan kondisi, dengan keadaan. Jadi kita nggak pernah ngomongin masalah kalau kita udah pisah gitu. Cuman kan sekarang bapaknya udah nggak di rumah lagi gitu kan, udah nggak tinggal sama kita lagi gitu. Jadi kayaknya anak-anak tahu dengan sendirinya gitu loh. Kayak misalkan waktu sebelum Sandi masuk penjara kan ada jadwal ya. Setiap hari Sabtu anak-anak jalan sama Sandi, hari Minggu sama saya gitu. Karena kan kalau hari Minggu kan ke gereja sama keluarga segala macam gitu. Hari Senin sampai Jumat anak-anak itu sekolah, les gitu. Jadi udah ada pembagiannya, kesepakatan pembagiannya. Nah ya mungkin dengan keadaan gitu yang udah nggak bisa bareng lagi gitu, anak-anak tahu kalau kita pisah tapi mungkin tidak tahu kalau namanya kita bercerai. Umur berapa sih? Sekarang umur 9 sama 7 tahun. Umur 9 Waktu sama- kita pisah umur 5 sama 7. Oh. 2 tahun yang lalu. Oke. Tapi anak-anak ke bapaknya gimana sekarang? Pernah ngunjungin bapaknya di... Enggak, Enggak pernah? enggak. Karena kan tempatnya bagaimanapun juga itu satu tempat yang menurut gua itu tempat yang tidak baik untuk mental anak-anak. Gitu. Meskipun mungkin ditempatin yang katanya yang tempat yang mungkin ya yang agak wajar lah buat orang dewasa, tapi buat anak-anak menurut Wajar gua- buat orang dewasa tuh apa? Karena kan gue nggak pernah datang ke situ ya, cuman kalau ada temen gue yang pernah datang ke tempat itu kan ada tempat yang mungkin bisa rame-rame, ada yang bisa sendiri, ada yang khusus gitu loh. Tapi tetap kita masuk ke penjagaan, kita masuk ke lewat kantor polisi gitu loh. Menurut gue itu nggak bagus buat Buat anak-anak. anak-anak, buat Iya, mental di iya. anak-anak. Pasti mereka akan bertanya kenapa mesti Iya. datang ke tempat itu gitu. Oke. Pak, lapor. Mana minumnya, Dek? Oh iya, air kobokannya tadi belum. Lagi diproses. Lagi diproses. Lama ya air kobokan aja ya? Kita naik Kita angkot 3 air kali soalnya kobokannya bikinnya. itu dari Gunung Fuji. Oh iya bener, Ya. makanya bisa diminum ya. Iya, pakai selang nurunin ke Jakarta. Iya, bentar dulu ya. Iya. Ada artis cantik juga yang baru bercerai, Pak. Dikumpulin nih janda. Ini janda dikumpulin di mari ya. janda-janda sini ya. Luar biasa. Ibu hati-hati ya Bu, Ibu hati-hati. Jangan Iya. ketularan ya Bu ya. Amin. Jangan sampai ya. Pak, Jangan pengen jangan bikin yang kedua kali ya Pak. Iya. Saya sekali aja keluar uang banyak. Siap, Pak. Bapak mau tahu siapa? Ini ada beritanya, kita lihat dulu ya, Pak ya. Ini penyebab Mas Ayu Anastasia putuskan gugat cerai lembu. Mendingan kita bahas langsung aja karena wanita cantiknya udah hadir di sini, Pak. Ayo. Sudah menunggu di situ. Di mana? Di ruang tamu. Di ruang tamu? Iya. Oke. Saya ikut nggak? Anda Ikut, ikut? ikut. Kamu ikut juga? Saya ikut. Saya ikut ya. Saya anterin ya. Silakan masuk Ibu Mas Ayu Anastasia. Halo Mas Ayu. Apa kabar Mas Ayu? Baik. Silakan duduk. Gimana nih? Duduk kayak mana gini? Luar biasa ya. Saya hari ini dikumpulin janda-janda sama. Saya boleh tinggal nggak, Pak? Enggak, kamu Itu turunin. saya mau tinggal. Enggak. Saya tinggal ya, Pak? Enggak, bentar dulu. Oh, bentar Gak dulu. apa-apa, Cika di sini aja belajar dari kita-kita supaya nggak membuat hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya, bener nggak ya? Oh Mak, iya, ya? iya. Ya udah saya ntar saya catat data-data ya, Pak ya. Anda pengalaman sekali ya. Enggak, maksudnya kan biar Cika ini kan kapan nikah? Kalau nggak Senin, Selasa nanti. Di mana-mana tahunnya tahun Sabtu apa Minggu? Weh, mahal sewa gedung Sabtu Minggu, bodoh kamu tuh. Senin Selasa tuh Bapak murah. perhitungan sekarang Bapak. Terus Senin Selasa kan orang-orang pada sibuk kerja, Iya. segala macam sekolah. Kalau perlu Jumat siang, pas lagi sholat Jumat. Jadi yang datang dikit dong. Iya, dikit yang datang. Ya nggak apa-apa. Jangan ntar yang ngamplop dikit juga. Ya nggak apa-apa, kita... Undangnya orang-orang penting. Enggak lah, kita nyiapin nasi kotak doang kok. Sekalian aja Nasi Pak. catering ya? Oh iya. Nikah kok ribet. Gimana hubungan dengan... Pas saya out ya, Ya boleh. saya mau tinggalin ya, biar jadi JJD. Apa itu? Janda-janda duda. Kamu tahu ya, saya ngelempar pisau tuh nggak pernah meleset kan. Mau lari sampai sana tetap kena. Ayo.
Oke, gimana hubungannya sama suami sekarang? Masih suami nggak sih? Udah enggak dong, kan putusan udah Udah keluar ya? dari Maret kemarin. Ya, gimana hubungannya Baru ya? sama mantan? Baru tahun Lu diam bisa? Baru Lu nanya, ngomong. nanya. Hostnya Pak, gue, nanya. lu yang ngomong. Oh iya benar, iya benar. Gue tamu ya, gue lupa. Jiwa presenternya tetap keluar. Nggak mau kalah ya. Gimana Mas Ayu? Apanya tuh? Hubungannya sama mantan suami? Ya biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Hubungannya biasa aja. Biasa aja ya, ribut-ribut ya wajar lah ya. Lah kan udah mantan, kenapa ribut? Ya mungkin kalau dari aku sendiri sih santai, cuma dari pihak sana yang agak kurang santai. Saya nggak ngerti loh, kalau kamu masih ribut-ribut udah cerai ngapain cerai? Karena masalah anak sih ributnya. Ributnya kenapa? Ributnya kayak misalkan harusnya anak tuh dipulangin jam berapa gitu kan, karena kita kan ada pembagian waktu kalau misalkan weekend sama anak sama dia gitu Nah, kan. sama tuh sama gue nih. Ya gitu kan. Sama nih. Terus jadi gue jadi lupa deh tuh mau Oh iya, apa. Emang. Terus udah gitu paling ributnya karena itu, karena misalkan besoknya sekolah dipulanginnya malam Enggak, saya mau tahu ini hak asuh anak ada di siapa? di aku. Di kamu? Nah, berarti kan ada di kamu terserah kamu dong. Iya, cuma kan nggak mau membatasi antara hubungan anak sama ayah, karena gimana pun juga kan harus menjaga baik itu kan gitu. Maksudnya kalau one day ntar anakku nikah, ya walinya kan juga kan harus dia. Maunya seperti itu, cuma dari pihak sana agak kurang santai, jadi itu yang kadang-kadang bikin ribut aja gitu. Oke, ya udah. Tapi saya dengar baca-baca katanya di sosmed di blok. Kok senang di blok sampai ketawa gitu? Karena nggak habis pikir aja Nah, gitu. itu kenapa Aturan di blok? santai aja, makanya kan aturan santai aja. Berarti kan dari pihak sana yang nggak santai gitu. Maksudnya ya itu juga tahu dari temen gitu loh. Kok nggak ada ya dicari ya gitu. Oh di blok, oke. Oh ya udah gitu. Beneran biarin di blok? aja. Di blok. Apa alasannya ngeblok kamu tuh? Nggak tahu, nggak kepengen nanya juga. Nah, bukannya saya ngeliat katanya kamu di ulang tahun Anda masih berdua. Kalau masih berdua itu emang dari niat baik aku sendiri, karena emang dirayain di sekolah gitu, gimana pun juga dia bapaknya dan dia harus hadir di situ. Dari akunya sih pengennya berhubungan baik gitu kan, cuma dari dianya tuh kayak ngebatasin gitu, kayak misalkan nelfon itu nggak pernah diangkat, WhatsApp jarang dibales gitu, padahal kita mau ngobrolin masalah anak aja gitu. Jadi masih tuh ya? Apanya tuh? Masih ketemu? Ketemu udah nggak pernah, Lah itu di ulang tahun? cuma di ulang tahun aja. Udah itu terakhir? Iya. Nah emang gimana sebelumnya sekarang nggak anaknya ketemu. kalau mau ajak jalan? Dia selalu nunggu di luar. Ya kalau nunggu di dalam namu namanya. Kalau mantan laki gue di dalam. Dalam penjara mantan laki lo. Bukan. Kemarin sebelumnya waktu ke rumah jemput anak-anak itu di dalam. Oh, kok dia nggak? Kok dia Iya, nggak? karena ya itu dia, karena dia ngerasa rumahnya ini masih rumahnya dia kan, makanya Kalau gua itu beda, kalau gua kan rumah kategori gua gini. sendiri. Nah itulah Tapi makanya. di- Kalau gua kategori rumahnya gini banyak, gua. gua banyak rumah. Kita berantem itu tadi. Tapi pertanyaan saya jadi mungkin sebelum saya break, apa sih yang nyebabin perceraian? Banyak hal sih sebenarnya. Klise. Kita tuh udah kayak berapa tahun hampir nggak pernah ngobrol walaupun satu rumah. Aku jadi berasa kayak cuma pajangan aja di rumah, nggak pernah diajak Kayak ngobrol. lagu noh, lagu Agnes Monica tuh, ya kan? Teruskan lah gitu ya. Iya itu betul banget. Bener kan tuh? Kan Kau bener. begitu Nah, gitu. bener kan? Gila nih cewek dua beneran. Bener kan? Tawa Agnes duduknya Monica kayak langsung begini. senyum. Soalnya Iya, emang amit-amit. gitu. Sekarang gini, kalau misalkan kayak dia pulang gitu nemenin makan, terus tapi nggak diajak ngobrol, ya kan Ya enggak, tapi bingung. Mas Ayu tipping pointnya apa? Ya itu komunikasi sebenarnya nggak bagus, dan sebenarnya banyak hal lain sih gitu, hal lain yang aku sendiri, maksudnya itu pribadi aku sama dia yang aku nggak bisa ungkapin di depan publik. Oh ya sudah, oke. Kalau gitu saya break dulu, nanti saya cecar lagi ya. Mana-mana tetap di hitam putih. Tim Intel Bapak sudah hadir di sini, Pak. Mereka membawa hasil investigasi
Kenapa ada konflik kawin cerai, Pak? Mereka tuh bawa hasil investigasi apa nyindir saya?